Hal ini telah digambarkan oleh Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Kalian akan menemukan zamannya nanti, kata Rasulullah, orang yang hidup pada masa itu, hari yang dirasakan dan dijalaninya lebih terasa berat, lebih buruk daripada yang telah dilalui, dan hari yang akan dijelang, yang akan disongsongnya ke depan lebih buruk dari yang sedang dijalaninya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menghembuskan nafas kalian pada saat hari-hari zaman itu, hari kalian lebih berat dan lebih berat. Fa'alaikum bis sabri, wajib bagi kalian bersenjatakan sabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Tidak ada pilihan, tidak ada amalan yang lebih hebat, yang lebih unggul untuk bisa bertahan sebagai muslim, untuk bisa eksis sebagai mukmin, untuk bisa hidup menjadi hamba Allah, melainkan senjata yang terkuat itu adalah bersabarlah. Ibarat Allah yang kami muliakan, untuk contoh kesabaran tidak ada yang bisa melebihi dan menjadi teladan yang paling sempurna pada zaman ini melebihi sabarnya saudara-saudara kita di Baitul Maqdis Palestina. Saudara-saudara kita di Gaza, kurang apa ujian yang mereka hadapi? Semuanya Allah datangkan ba'sa, darra, dan zilzal. Allah timpakan 100% sempurna. Apakah mereka kita dengar berkeluh kesah? Apakah kita dengar mereka mengutuk Allah? Apakah kita dengar mereka mengaduh? Mereka hanya berkata, Alhamdulillah ala kulli hal, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Walaupun Arab meninggalkan mereka, walaupun dunia Islam dan dunia seperti tidak lagi mempedulikan mereka, gantungan hati dan harapan mereka tetap mereka panjatkan kepada yang maha tinggi. Ini seluruhnya terdengar dan tervideokan, terabadikan dari lisan anak-anak kecil yang sudah mulai pandai bicara. Mereka mengatakan, Allah lah penolong kami. Sampai kepada janda-janda, orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh, yang putus dan potong kaki dan tangannya, orang-orang yang sedang berada di rumah-rumah sakit, dirawat, seluruh mereka berkata, hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Dan ini adalah contoh kesabaran. Kalau kita hari ini mungkin sulit ekonominya, kalau kita mungkin hari ini banyak musibahnya, banyak ujian dan tekanannya, tolong bandingkan dengan ujian yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di tepi barat Palestina dan di jalur Gaza Palestina. Maka ujian yang kita rasakan di diri kita, di keluarga kita, terasa kecil sekali dan terasa nggak ada apa-apanya. Seujung kuku pun hampir tak bisa dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan, Allah datangkan untuk saudara-saudara kita di sana. Dan lihat sabarnya mereka dahsyat. Kita bisa tiru. Mereka manusia biasa. Perasaan mereka persis seperti kita juga punya perasaan. Apa mereka nggak luka ketika mereka berdarah? Ketika mereka berdarah, apa mereka tidak sakit? Sakit. Ketika mereka kelaparan, apa mereka tidak merasakan lapar itu? Mereka merasakannya. Tapi mereka mau buat apa? Mereka mau berkata apa? Tidak lebih daripada mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah, apapun keadaan kami saat ini. Luar biasa saudaraku. Maka belajarlah, meneladanilah dari mereka kesabaran yang seperti ini. Apakah mereka tinggalkan sholat? Justru mereka tetap membentangkan sajadah-sajadah mereka dengan melapangkan reruntuhan yang sudah ada di lapangan-lapangan yang ada, lalu mereka sholat menghadap kiblat, tetap berusaha berjamaah. Luar biasa. Mereka tidak berburuk sangka kepada Allah. Mereka tidak menuding Allah sebagai zalim jahat dan Allah tidak menolong. Tidak. Mereka tetap berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun mereka sahurnya entah dengan apa, berbuka mereka entah dengan apa, mereka menjalani Ramadan. Sudah 3 kali Ramadan. Idul Adha, sudah 3 kali Idul Adha. Mereka tidak menikmati daging. Mereka tidak bisa sholat rutin seperti kita. Idul Fitri, Idul Adha tidak bisa seperti kita. Tapi mereka tidak pernah meninggalkannya. Mereka tidak mau mencuri sesama mereka. Mereka tidak mau menyakiti, apalagi membunuh, menjarah saudara mereka. Mereka menunjukkan
tanda dan keteladanan sabar yang paling ideal, paling sempurna. Ini adalah zamannya di mana tidak ada yang bisa bertahan kecuali adalah orang-orang yang mau bersabar. Hari ini, saudara dan sahabat kami tercinta, dunia sedang menyaksikan kemerosotan tajam ekonomi. Uang hampir-hampir tidak berharga. Barang-barang mulai langka. Harga-harga menanjak dan terus naik dan tidak ada turunnya. Pajak makin mencekik hidup kita. Hanya sendawa dengan kentut saja yang kita tidak dipajain. Semuanya dipajain. Demi Allah, ujian yang kita hadapi ke depan akan lebih berat daripada yang telah kita lalui. Dalam hal pendidikan, jauh lebih buruk daripada pendidikan zaman-zaman kita 40-50 tahun yang lalu. Hari ini anak-anak kecil tingkat SD sudah mengerti zina dan mereka melakukannya. Hari ini anak-anak kecil, pelaku-pelaku LGBT makin meluas, merebak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perjudian online di mana-mana menghabisi dan menggerogoti ekonomi dan hidup warga masyarakat bangsa Indonesia dan di seluruh dunia. Hari ini maksiat apa yang kurang, saudara? Lebih buruk daripada sebelumnya. Begitu juga halnya terkait dengan kesehatan. Makin banyak ramai rumah-rumah sakit di mana-mana, penuh membludak manusianya. Yang sakit makin banyak, biayanya makin mencekik, makin gila, penyakit makin jadi berkembang di mana-mana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hal politik apalagi, politik sekarang semakin hancur-hancuran, saudara-saudara, makin gila-gilaan, nggak masuk di akal. Orang sudah nggak punya malu sama sekali. Hari ini bicara A, sebentar lagi bicara B, sore sudah bicara C. Dan dia tidak peduli. Tidak ada lagi wajah yang bisa disembunyikannya. Udah gak punya wajah malah. Kalau masih punya wajah badan itu masih mendingan. Tetapi ini udah gak punya harga diri. Dan betul kata Rasulullah SAW, orang yang hidup pada masa ini gak peduli lagi pemasukannya halal atau haram. Pokoknya dapat duit, pokoknya dapat harta, pokoknya dapat belanja. Iman digadaikan, kehormatan diinjak-injak, gak masalah. Yang penting dapat jabatan, yang penting dapat kedudukan, yang penting dapat duit. Demi Allah, saudaraku, andai kata tak sabar, maka peluang-peluang dosa maksiat akan disongsong dengan penuh rakus dan tamak. Kalau tak ada sabar, maka sudah banyak yang berputus asa. Sudah banyak yang tak mau lagi datang ke masjid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak yang tak mau lagi salat, sudah banyak yang tak mau lagi puasa Ramadan. Sudah banyak yang tidak mau lagi mengindahkan norma-norma agama. Tapi karena kita orang beriman dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman, minta kepada Allah pertolongannya. Bis-sabri was-salah, dengan tetaplah kamu bersabar dan salatlah kamu. Minta tolong kepada Allah. Duluan ayatnya adalah dengan sabar, baru dengan sholat. Hadirin, sebentar lagi kita akan merasakan pahitnya hidup. Dan bukan hanya orang Indonesia ya, seluruh dunia Pak. Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, sampai ke negeri-negeri Timur Tengah, sampai kepada Afrika, Eropa, Amerika, seluruhnya hancur-hancuran ekonominya kaum muslimin. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, Nabi berkata, sampai tetangga tega menjarah tetangganya, membunuh tetangganya demi sepotong roti. Pada saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang kuat imannya lewat kuburan, dia iri dengan orang-orang yang duluan mati. Dia diiri dengan orang-orang yang sudah dibenamkan jenazahnya, jasadnya di dalam tanah. Saking beratnya hidup di atas permukaan punggung bumi. Dan zaman yang dikatakan Nabi itu, saudaraku, adalah zaman kita. Saya nggak berniat untuk menakut-nakutin kita semua. Untuk apa nakut-nakutin? Tapi menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kami menyampaikannya. Terserah setelah itu, mau nggak kita ambil manfaat daripada penyampaian ini? Mau nggak kita bersenjatakan sabar? Mau tidak? Kalau mau, Anda selamat, Anda kuat, Anda diprioritaskan oleh Allah untuk dijaga oleh Allah. Setidaknya Allah kokohkan hati Anda. Allah berikan Anda jalan keluar dan selamat dari fitnah dan bencana. Ujian ini nggak lama insya Allah. Ujian ini nggak lama. Ibarat orang sekolah Pak. Berapa lama kita dulu sekolah? Dari SD, SMP, SMA, kuliah. Emangnya ujian itu lama atau sebentar? Paling ujian itu seminggu, 2 minggu. Kuliahnya berapa lama? Sekian bulan. Ya mulai dari SD kayak gitu kan. SD, SMP, SMA dan sebagainya. Masa belajarnya lama. Ujiannya sebentar. Jadi jangan menyangka ujian itu akan berjalan
lama. Tidak. Tapi waktu kita sedang ujian, tolong persiapkan diri sebaik-baiknya. Dari sekarang persiapannya. Buka surat Al-An'am ayat 158. Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkan orang-orang yang beriman, yang terus-menerus menuntut ilmu, belajar dan beramal saleh, mereka pasti akan diuji. Siapa saja yang imannya bagus, amal solehnya banyak, ilmu yang dia tuntut dia amalkan, di saat datang ujian itu, Allah pastikan dia akan selamat. Di dalam surah Al-Baqarah 214, Allah mengatakan, apakah kamu sangka kamu bisa masuk surga karena kamu sholat, karena kamu puasa, karena kamu baca Quran, karena kamu zikir, karena kamu tidak berbuat dosa maksiat? Dengan itu, apakah kamu sudah yakin kamu bisa masuk surga? Afahasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu yakin kamu bisa masuk surga karena kamu menjalankan perintah-perintah Allah? Yang wajib-wajib kamu laksanakan, yang haram-haram kamu tinggalkan. Lalu kamu sudah yakin ya bahwa dengan itu kamu pasti dan wajib masuk surga? Enggak, kata Allah. Sementara kamu belum lagi menjalani ujian yang aku telah ujikan kepada generasi dan orang-orang sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. 3 gelombang ujian besar. Baksa, pahitnya dan sulitnya ekonomi. Darra, di mana orang-orang mengalami kelaparan, fisiknya sakit, menderita, dia diteror, ditekan, dan dia diburu, disiksa. Wazulzilu, hidupnya juga mengalami teror. Hidupnya digoncang, ditekan, diancam, dan sebagainya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, sehingga orang yang level keimanannya sekelas Rasul saja dan orang-orang beriman yang mendampingi Rasul sampai-sampai di puncak hampir saja mereka putus asa, mereka berkata, mata nasrullah, ya Allah, kapan engkau akan tolong kami? Saking beratnya ujian. Pada saat itulah, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, kalau sudah seluruhnya itu terjadi, pertolongan Allah sudah sangat dekat. Dan tiga-tiga ini demi Allah di Palestina sudah mereka jalani. Sudah sampai ke tingkat hampir-hampir saja putus asa, saudaraku. Dan lihatlah, Palestina sebentar lagi insya Allah Ta'ala akan mendapatkan pertolongan Allah. Inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat, saudara. Kita tolong Palestina atau tidak? Kita dampingi perjuangan Palestina atau tidak? Bersama kita untuk kemerdekaan kita, merdeka atau tidak? Allah tetapkan tolong Palestina dan Palestina pasti menang dan merdeka. Kenapa? Karena Ba'sa, Dharra, Zulzilu, 3 ujian besar ini telah sempurna terjadi di Palestina dan mereka insya Allah Ta'ala sudah lulus ujian. Tinggal kita yang belum. Saat mereka sudah merdeka, bebas, mereka sehat. Mereka kembali menertibkan negeri Syam dan mereka kembali membuat kekuatan yang mengkristal sehingga Nabi berkata, dunia setelah itu akan kacau. Bencana, musibah, peperangan, pertumpahan darah, krisis ekonomi, dan segala hal yang buruk terjadi di seluruh dunia. Ya Rasul, kata Abdullah bin Rawaha, pada saat itu semua terjadi, kemana dan di mana negeri yang paling aman? Engkau perintahkan kami hijrah untuk selamat nyawa kami, selamatkan agama kami, selamatkan harta kami dan keluarga kami. Kemana kami hijrah saat itu ya Rasulullah? Nabi berkata, Syam. Syam adalah tempat yang paling aman. Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Hari ini di sana tempat yang paling kacau, yang paling kritis dan krisis. Tapi sebentar lagi Allah pasti merdekakan mereka dan merekalah yang duluan sembuh dan sehat. Lalu semua penderitaan mereka seperti berpindah ke seluruh negara-negara sekitarnya. Sampai nggak dampaknya ke Indonesia? Pasti sampai. Karena setelah itu perang dunia ketiga meletus. Ya, kekacauan merata di seluruh dunia. Bahkan sekelas Madinah pun kata Rasulullah, kharabu umranul maqdis, kharabu Yathrib. Ketika Baitul Maqdis Palestina sudah berkumandang khilafah Islamiyah dan mereka menjadi kondusif, tenang dan damai, saat itu Madinah berdarah-darah. Makkatul Mukarramah tempat yang chaos, Arab seluruhnya akan dalam keadaan yang mengerikan dan dunia akan merasakan beratnya penderitaan. Maka saudaraku dan sahabat tercinta, ujian Ba'sa,
Dharra dan Zulzilu. Kita semua yang rajin-rajin solat ini, kita semua yang rajin-rajin puasa, yang rajin-rajin baca Quran, ya, dan yang rajin berzikir dan sebagainya, harus melewati ujian ini. Karena ini syarat untuk bisa menjadi ahli surga, dan kita harus lulus. Supaya lulus apa? Sabar. Bersabarlah kamu, bersabarlah kamu, bersabarlah kamu. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadisnya hadis qudsi, sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, nanti pada hari kiamat hamba-hamba Allah dipanggil menghadap kepada Allah, lalu Allah tanya setiap hamba, dan hamba-hamba itu adalah kita, ya. Ditanya oleh Allah, hai hambaku, dulu aku kelaparan saat kau hidup di dunia. Kenapa engkau tidak datang memberi aku makan? Kenapa engkau tidak datang memberi aku makan? Dulu aku sakit. Kau tahu, kau dengar, aku sedang sakit. Kenapa engkau tidak datang merawatku, memberi aku obat? Hai hambaku, ketika masih hidup engkau dulu di dunia, engkau dengar aku disakiti, aku dizalimi, aku dianiaya. Engkau harusnya berada di pihakku. Engkau harusnya datang membela aku. Kenapa engkau tidak lakukan? Hamba bingung, kata Rasul. Lalu menjawab, ya Allah, Anta Rabbul Alamin. Engkau adalah pencipta dan pemilik langit alam semesta. Engkaulah memberikan rezeki segala-galanya. Engkau maha kuat, maha perkasa. Bagaimana mungkin engkau kelaparan, ya Allah, lalu engkau suruh kami memberimu makan? Bagaimana mungkin, ya Allah, engkau sakit, lalu engkau suruh dan engkau wajibkan kami merawatmu, menjagamu? Ya Allah, bagaimana mungkin engkau dizalimi, disakiti, sehingga engkau suruh kami wajib membelamu, ada di sisimu? Bagaimana caranya, ya Allah? Maka Allah menjawab, hai hambaku, apakah engkau tidak dengar saudara hamba-hambaku di bumi yang lain, di tempat yang lain mereka kelaparan? Apakah engkau tidak tahu mereka sedang sakit? Apakah engkau tidak dengar, tidak lihat? Apakah engkau tidak tahu mereka sedang dianiaya, dizalimi? Engkau bisa berada di sisi mereka, beri mereka makan, obati mereka, berpihaklah dengan mereka. Itu yang dimaksud aku lapar, aku sakit, aku dizalimi. Kenapa engkau tidak lakukan? Apa jawaban kita? Serangan yang membabi buta dan gila seperti tanpa pertimbangan sedikit pun dilakukan oleh Israel dan Amerika terhadap Iran. Serangan hari pertama ini menyebabkan meninggalnya pimpinan tertinggi daripada negara atau pemerintahan Iran. Sebulan sebelumnya, awal bulan Februari, juga sudah terjadi hal yang mengguncang dunia, sampai sekarang belum padam lagi bara fitnahnya, yaitu terbongkarnya atau dibongkarnya Epstein Files, di mana para penguasa-penguasa, orang-orang besar, orang kaya dunia hampir serentak menyembah setan. Mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka memakan daging-daging anak bayi, meminum darah-darah anak bayi sebagai sesajen dan sesembahan untuk dewa mereka yang mereka sembah, yaitu setan Baal. Ditambah lagi dengan adegan-adegan pedofilia, LGBT, perbuatan-perbuatan yang sangat menjijikkan, dan itu dilakukan oleh para petinggi-petinggi, orang-orang besar di berbagai negara seluruh dunia. Sebulan sebelumnya lagi, yaitu awal Januari, seorang presiden yang berkuasa, yaitu di Venezuela, sedang tidur di rumah dinas kepresidenan yang dijaga dan dikawal ketat, diculik atau ditangkap oleh sebuah negara besar, yaitu Amerika Serikat, di bawah pimpinan Donald Trump. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa hari ini tidak ada yang bisa dikatakan aman, saudaraku. Di mana-mana penculikan, di mana-mana pembunuhan, di mana-mana kesemena-menaan dan kezaliman. Sulit dan langka ditemukan keadilan. Ini baru awal 2026. Maka apa yang akan terjadi berikutnya akan jauh lebih berat daripada hari ini. Saudara dan sahabat tercinta, kita banyak mengambil apa yang dinubuat oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Itu bagi yang mau belajar dengan serius. Bagi yang mau membaca peta masa depan melalui nubuat atau berita-berita besar akhir zaman yang diceritakan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang membaca peta ini dengan baik, dia akan tidak tersasar, tidak akan nyasar, tidak akan tersesat jalan. Dia akan tahu apa yang akan berikutnya terjadi, dan apa tindakannya yang benar, bagaimana penyikapannya, dan apa yang seharusnya dilakukan sebagai antisipasi agar kita tidak tercedera berat, agar kita tidak luka dalam luka batin yang dalam, bahkan sampai kepada murtad, munafik dan sebagainya. Ada antisipasinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
belajarlah, bacalah, bongkarlah, bergurulah kepada ulama-ulama yang mumpuni keilmuannya, yang luas pengetahuannya, dari para ulama warathatul anbiya yang lurus, agar kita sekali lagi tidak termasuk menjadi korban, tidak termasuk menjadi pecundang akhir zaman. Saudara dan sahabat tercinta, sekarang ini di seluruh negeri-negeri, di seluruh negara-negara di muka bumi Allah ini sedang dalam keadaan chaos. Mau sebut negara apa saja, dalam keadaan goncang, baik politiknya, baik ekonominya, baik kesehatannya, baik moral bangsanya, termasuk kepada kondisi pendidikan dan seterusnya. Bagaimana dengan Indonesia kita? La ilaha illallah hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita menunggu sesuatu yang tidak layak ditunggu. Perang dunia ketiga, chaos, perebutan kekuasaan, pertumpahan darah, pembunuhan di mana-mana terjadi. Seperti kata Rasulullah, wa kathural haraj. Sangat banyak terjadi pada masa itu haraj. Wa kathural haraj. Kali kedua Nabi berkata, wa kathural haraj. Kali ketiga Nabi mengulang lagi. Para sahabat bertanya, qalu wa mal haraj ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu haraj? Nabi menjawab, al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Saudara dan sahabat tercinta, perang dunia ketiga terjadi. Terjadilah berbagai macam keributan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, dan juga menyebarnya penyakit yang diciptakan yang menyebabkan kematian massal di mana-mana. Bencana-bencana alam hampir merata di berbagai penjuru muka bumi ini. Di detik-detik menjelang Palestina merdeka, saudara dan sahabat tercinta, semuanya sedang mengarah kepada apa yang digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita, ini berita, tetapi ini bukan hoax. Ini adalah fakta yang berdalil, fakta yang berdata. Apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Sungguh demi Allah, di penghujung bulan Ramadan ini, kami hanya menasihati kita semua. Satu, merapatlah sejadi-jadinya dengan para ulama-ulama Rabbani yang lurus. Jangan jauh dari mereka. Dua, tetaplah menjaga status kita berjamaah, jangan terpencil. Saatnya kita harus membuat komunitas, harus membuat gerakan di mana gerakan itu diisi oleh orang-orang beriman, dan kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan, kita saling melindungi. Tiga, dari sekarang perapatkan dan akrabkan hubungan yang mesra antara kita dengan Sang Khalik, Sang Maha Penyelamat, dengan seluruh ibadah-ibadah wajib dan dengan ibadah-ibadah sunnat, baik siangnya ataupun malamnya. Empat, apa yang ada pada diri kita hari ini, jadikan itu persiapan menghadapi hari huru-hara. Atmosfer yang begitu beracun, virus yang begitu mematikan dalam hal akidah, dan juga kondisi ekonomi yang tidak karu-karuan. Ini menjadikan kita seharusnya dari sekarang, saudara-saudaraku, harus mempersiapkan diri. Sekarang saja sudah $17.000 satu dolarnya. Apa yang akan terjadi? Saat Soeharto jatuh dulu di 1998, ekonomi kita saat itu, mata uang kita sudah mendekati angka 20.000. Pada masa itu, saudaraku, Soeharto tidak mampu lagi bertahan. Perampokan di mana-mana. Itu dulu, maka ke depan akan lebih parah daripada ini. Apa yang ingin kami katakan cuma satu, merapatlah, buat jamaah dari sekarang. Pastikan bahwa kita punya satu tempat, kita punya satu komunitas, kita punya satu pemimpin, ada ulama di dalamnya, dan kita bersama dengan mereka. Lalu apa yang ada di kantong kita, persiapkan, belikan emas, belikan perak, dan apa yang bisa kita belikan dari makanan, hal-hal yang bisa membuat kita mempertahankan hidup paling tidak untuk 6 bulan ke depan. Persiapkan setiap keluarga. Toh kalau nggak terjadi apa-apa gimana, Buya? Kan masih bisa dimasak. Beras masih bisa kita masak. Minyak masih bisa kita pakai. Uang emas masih bisa kita uangkan lagi. Nggak ada ruginya. Tapi yang nggak melakukan persiapan, mendengarkan penyampaian seperti ini hanya mencibir, mengejek, maka yang menyesal biasanya orang macam itu. Oh ya, orang-orang akan meratap, dulu kenapa saya nggak dengerin ya, dulu kenapa saya tidak siap-siap ya. Orang-orang macam inilah yang akan menuai penyesalan itu. Kecamuk dan kemelut politik semakin tidak karu-karuan. Yang kami harapkan dan yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pesan yang ingin kami sampaikan, yaitu qu anfusakum
Jagalah dirimu, pastikan wa ahlikum, dan keluargamu. Jaga dirimu, pastikan keluargamu. Bukan termasuk orang-orang yang hanyut dalam gelapnya jahiliyah politik akhir zaman. Semua kita sepakat politik sekarang adalah politik jahiliyah. Begitu juga dalam urusan mencari rezeki, pastikan dirimu, keluargamu mendapatkan rezeki yang benar-benar halal, sedikit halal tapi berkah, daripada tak jelas masuk dan sumbernya dari mana, dan ujungnya adalah amalmu, akhiratmu, tidak ada satupun yang akan memberikan untung bagimu. Begitu juga dalam urusan pendidikan. Sekarang pendidikan di muka bumi ini termasuk Indonesia pendidikan super jahiliyah. Tidak tahu mau dimasukkan anak kemana, karena di situ sudah dipenuhi oleh atmosfer kejahilan. Materi-materi pendidikannya, kurikulum-kurikulumnya, tidak ada yang bisa mewariskan orang-orang yang beriman, soleh, bertakwa, kecuali segelintir kecil lembaga-lembaga yang masih menjaga itu. Pilihlah itu dan hati-hatilah. Karena zaman ke depan, maaf, bukan lagi zaman yang akan ditanya apa gelarmu, bukan lagi zaman yang akan dicari apa status pendidikanmu, tetapi apa nilai kesolehan dan baiknya moralmu, apa nilai kompetensi dan kemampuanmu. Ini yang dilihat ke depan, bukan lagi gelar. Gelar hari ini sudah bisa dimanipulasi, gelar hari ini sudah bisa dibeli, gelar hari ini sudah bisa dikerjain sesuai dengan siapa yang punya duit, siapa yang apa yang punya kepentingan. Tanpa ijazah pun bisa jadi presiden, tanpa ijazah pun bisa jadi wakil presiden, tanpa ijazah dan tanpa gelar pun orang bisa jadi menteri. Semua bisa dibeli sekarang ini. Maka pendidikan yang benar adalah membuat orang kenal dengan Allah Rabbnya, lalu menyembahnya dengan baik dan benar. Adalah pendidikan mengenal orang dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia, para ulama-ulama Rabbani, lalu mereka meneladani mereka dengan baik. Pendidikan yang benar adalah melahirkan generasi yang tahu dengan adab, mengindahkan moral, dan memiliki dedikasi kepribadian yang layak untuk dimuliakan dimanapun dia berada. Ini pendidikan. Begitu juga dalam urusan makanan dan minuman, hati-hati. Ini zamannya di mana orang sudah buat makanan dari berbagai macam olahan yang haram. Begitu juga obat-obatan, banyak yang tidak peduli aminal halali, aminal harami, apakah dari yang halal, dari yang haram. Hati-hatilah saudaraku. Lebih baik menanam apa yang bisa ditanam, makan dari tanaman itu, pastikan kehalalannya. Sebab Allah ketika menyuruh kita makan di muka bumi, tidak menyuruh kita makan apa yang kamu mau, yang halal. Tidak itu saja, tapi Allah menyampaikan pesan yang jelas, halalan thayyiban, yang halal lagi thayyib, bersih, berkualitas, sehat, dan benar-benar murni dari segala unsur subhat. Apa saja yang terkait dengan kehidupan terdekat sekarang, qu anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Di waktu yang sama, di ayat yang lain Allah berfirman, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Berpalinglah dari sekolah-sekolah jahiliyah, dari kampus-kampus jahiliyah, dari perpolitikan jahiliyah, dari gaya ekonomi jahiliyah yang penuh riba dan tipu-tipu, dari berbagai macam makanan, minuman, obat-obatan yang semuanya jahiliyah. A'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari kejahilan. Orang-orang jahil jauhi, para munafikin musuhi. Karena itu perintah Allah untuk pemerintah. Kami menyarankan bahwa kondisi pemerintahan kita saat ini di ujung tanduk. Sudah ada berbagai macam manuver-manuver kuat untuk menggulingkan pemerintahan dan kekuasaan yang ada, dan ini berbahaya. Kami tidak mengatakan pro presiden yang sekarang atau anti presiden yang sekarang, tidak. Tapi tidak adanya pemimpin di satu negeri akan lebih hancur daripada ada pemimpin. Lihat nasib Libya, lihat nasib Irak, lihat nasib negara-negara yang pemimpinnya digulingkan. Apa yang terjadi dengan negara itu sampai hari ini? Lihat nasib Sudan. Apakah tidak belajar kita? Dan kepada pemerintah sendiri, khususnya apabila ini sampai kepada presiden atau tidak, kami tidak peduli. Kewajiban kami menyampaikan
Bukankah media dan bukankah kehendak Allah mampu dengan kun fayakunnya? Kami sampaikan, satu, sudah cukup menjadi bukti bahwa Israel dan Amerika tidak bisa dipegang seujung kuku pun. Keberadaan tentara kita yang ada di Lebanon, meninggal 1 orang, lalu menyusul menjadi 3 orang, lalu menjadi 5 orang, sekarang sudah 8 orang. Kita yang memiliki pasukan keamanan terbanyak dari seluruh dunia, 750 orang personil, meninggal dengan cara-cara yang sudah kita dengar, kita simak, kita tonton. Dan itu kejahatan Israel. Bagi mereka, membunuh di luar mereka adalah sebuah kepiawaian, keahlian, dan mendarah daging. Membunuh di luar Yahudi, di luar Israel, bagi mereka adalah jalan tol menuju surga mereka. Demi Allah, apakah dengan seperti ini kita layak bergandeng tangan dengan mereka? Tidak, Pak Presiden. Tidak, wahai pemerintah yang ada. Amerika, Israel, dan orang-orang sejenis mereka ini, Allah telah tegaskan kepada mereka, la taq'udu ma'ahum, kamu tidak boleh duduk bersama mereka, kamu tidak boleh sekapal dengan mereka. Innakum idzan mithluhum, kalau kamu tetap di tengah-tengah mereka, bersama mereka, kamu dan mereka dianggap satu oleh Allah, kamu dianggap sama oleh Allah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum innakum idzan mithluhum. Kalau kamu tetap bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jelas ini firman Allah. Maka BOP yang katanya sebagai Dewan Keamanan lebih layak dikatakan dengan Dewan Perang. Kematian tentara kita sudah cukup untuk membuat sikap yang tegas dan jelas. Kalangan akademisi, kalangan ulama seluruh Indonesia telah bersuara dengan lantang dan tegas, keluar dari BOP. Tarik tentara kita, jangankan untuk mengirim berikutnya lebih banyak, yang ada saja tarik. Karena Israel tidak pernah akan menghargai hukum dan undang-undang internasional apapun bentuknya. Jika Pak Presiden masih tetap ngotot, jangan salahkan kalau rakyat membenci Pak Presiden. Jangan salahkan kalau rakyat memusuhi Pak Presiden dan pemerintahan yang ada ini. Dan juga MBG yang sebenarnya lebih layak dikatakan adalah sebagai tempat bersarangnya para penjahat-penjahat yang akan mengaruk keuntungan selebar-lebarnya, seluas-luasnya dari anggaran negara ini. Apalagi diambil dari anggaran pendidikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang terjadi di lapangan apa? Puluhan ribu santri-santri kita, puluhan ribu mahasiswa-mahasiswa kita, pelajar-pelajar kita, mereka keracunan. Bahkan ada meninggal dunia, banyak yang diselimpangkan. Dananya 15.000, yang diterima cuma 5.500, 5.000-an, 6.000-an. Dan itu penyakit di dalamnya. Banyak barang-barang yang tak layak dimakan di dalamnya. Dan ini sekali lagi adalah sarang para penyamun dan para penjahat berkumpul di dalamnya. Ustadz, Buya, jangan terlalu lantang. Nggak semuanya kayak gitu. Hampir semuanya. Kalau hanya sedikit yang jujur biasanya kedepak, yang jujur biasanya tercampak, yang jujur biasanya dibuang, yang jujur tidak akan dipakai dan tidak akan ada di barisan MBG ini. Minta maaf. Ini adalah suara rakyat. Ini adalah suara komunitas dari para mak-mak, bapak-bapak dari Sabang sampai Merauke. Kepentingan ke depan untuk menjaga ekonomi bangsa ini jauh lebih genting, jauh lebih banyak yang harus diurus, dan kita dalam keadaan krisis keuangan. Bukankah dana ini lebih bisa kita gunakan untuk hal yang lebih strategis? Baik saudaraku, untuk urusan luar negeri, kami menyampaikan hal yang sangat penting bagi kita semuanya, bahwa perang antara Iran, perang melawan Iran melawan Israel Amerika, ini pengejawantahan dari doa-doa kaum muslimin sedunia, termasuk kita di Indonesia. Allahumma ja'al ba'sahum fima bainahum, ya Allah, benturkanlah kekuatan mereka, engkau adu sesama mereka. Ini yang harus kami ingatkan saudara. Amerika musuh Islam, jelas. Israel musuh umat dan kemanusiaan, dan musuh Islam, musuh Allah. Iran juga mereka bukanlah orang yang baik. Secara penampilan mereka kelihatannya baik muslim, tapi mereka punya sejarah berdarah-darah membantai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah benturkan mereka, Allah lemahkan mereka dengan sesama mereka. Alhamdulillah. Walaupun kalau ditanya mau berpihak kemana kita Ustaz? Iran. Kita senang Iran membuat hal yang membuat hancur kehidupan dan ekonomi Amerika. Senang kita. Kita senang melihat
Israel babak belur oleh Iran. Alhamdulillah, senang kita. Tapi bukan berarti kami senang Iran dibombardir, Iran diserang. Kami tidak menyukai bentuk kezaliman dan kejahatan seperti ini. Tapi kalau kita tanyakan, apakah wala kita berikan kepada Iran? Tidak. Namun kepada siapa berpihak? Ya, kepada Iran. Dalam hal kita menghadapi Amerika Israel, dengan siapapun kita bergandengan tangan, dengan siapapun kita akan siap berpelukan, dengan siapapun kita siap berteman, bersahabat. Tapi dalam hal yang sifatnya lebih dalam, dalam hal keimanan, dalam hal akidah, dalam hal tauhid, dalam hal usuluddin, urusan pokok dalam agama, dalam urusan dakwah dan prinsip Islam, kita berbeda jurang dengan mereka. Kita di satu lembah, mereka di lembah yang lain. Kita tetap menyatakan kami senang Amerika dihancurin oleh Iran, dan Iran insya Allah sebentar lagi Allah menangkan. Kita berkata alhamdulillah. Kita senang mengatakan Israel merasakan apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita di Gaza, Palestina, dan tepi barat Palestina, di mana mereka dibombardir. Mereka merasakan bagaimana lari ke sana kemari, bagaimana mereka membawa bayi-bayinya, bagaimana mereka lari meninggalkan rumah-rumahnya. Kita senang mereka menuai apa yang telah mereka tanam selama ini di Palestina. Kita senang, alhamdulillah. Tapi di waktu yang sama, kita tidak senang kalau ketika Iran dihancurkan, Iran dibom, Iran diserang. Dan ini cukup membuat kita berdiri di pihak yang adil, ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Kalau kamu benci kepada suatu kaum, jangan kebencianmu menjadikan kamu tidak bersikap dan memberikan penilaian yang adil. I'dilu wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Bersikap adillah kamu, dan iqsitu wa aqsitu, dan berlakulah kamu dengan sifat yang lebih objektif. Innallaha yuhibbul muqsitin. Begitu. Tapi jangan silau wahai umat, bahwa nanti kedatangan Imam Mahdi, seluruh pemimpin-pemimpin Arab dan Timur Tengah, seluruh pemimpin-pemimpin Teluk yang ada disikat dan dibersihkan serapi-rapinya, sebersih-bersihnya oleh Imam Mahdi, diganti dengan ahli-ahli iman, diganti dengan ahli-ahli tauhid. Ini menunjukkan apa? Para penguasa dan pemimpin di Timur Tengah pada hari ini, penguasa-penguasa pemimpin yang ada di kawasan Teluk hari ini, mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada Islam. Mereka adalah para banci-banci yang bersorban. Mereka adalah banci-banci yang telah menelantarkan saudaranya dan malah berpihak ada di barisan Israel, ada bersama dengan Amerika. Wajar dan pantas kalau Imam Mahdi membersihkan mereka semua. Setelah selesai, Jazirah Arab dikuasai dan dibersihkan, lalu dipimpin oleh orang-orang ahli tauhid dan beriman, Imam Mahdi akan merambah ke kawasan timur, Persia, Iran hari ini, saudaraku. Begitu juga Cina, India, Rusia, semua kekuatan blok timur oleh Imam Mahdi dan orang beriman, semuanya ditaklukkan. Tapi peperangan yang nanti dipimpin oleh Imam Mahdi adalah peperangan yang bermartabat, peperangan yang berperi kemanusiaan, peperangan yang berdaulat dan terhormat, peperangan yang benar-benar akan membalikkan keadaan. Dari bumi dibungkus oleh kezaliman, di bumi akan dibungkus dan diselimuti oleh keadilan. Ini perang yang diusung oleh Imam Mahdi nanti. Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Iran ikut diperangi, itu pertanda apa? Iran bukanlah negeri yang baik. Seperti Arab Saudi hari ini, seperti Uni Emirat hari ini, seperti Kuwait hari ini, seperti Bahrain hari ini, dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya, bukanlah negeri yang dipimpin oleh orang baik. Imam Mahdi mengganti mereka. Iran juga demikian, India, Cina dan selainnya juga demikian. Barulah setelah itu semua ditolong oleh Allah, Islam menaklukkan seluruh Jazirah Arab. Islam diberi oleh Allah bantuan untuk bisa menaklukkan seluruh timur. Allah izinkan Islam berurusan untuk final dengan Eropa, Amerika. Saat itu terjadi Malhamah Al-Kubra. Tempatnya adalah di A'maq dan Dabiq, di mana pusat kekuatan umat Islam berkumpul nanti di Ghutah Syarqiyah. Sebelah timurnya Damaskus, Suriah. Pusat kekuatan umat Islam pada saat itu adalah Syam. Kami ingatkan ini, bukan Iran, bukan Mekah, bukan Madinah, tapi Syam. Syam yang dimaksud adalah Damaskus, Suriah. Dan seluruh kawasan sekitarannya adalah barisan dan kawasan
para mukminin sejati yang berkumpul dari seluruh dunia di kawasan Syam, Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Jantungnya adalah Syam, yaitu Damaskus saat ini. Gerbang atau gong mulainya Allah memenangkan Islam adalah ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam kembali, yang sekarang disebut dengan Yerusalem. Kemudian Masjidil Aqsa dibuka kembali oleh sang penakluk yang kita serahkan ilmunya siapa kepada Allah yang akan membuka pintu itu. Allah menyebutkan umat ini ada dalam dua fase usr, dan umat ini akan kembali mengalami yusr. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali usr, dua kali fase kegelapan, lalu dua kali pula fase yusr. Setelah agama Allah yang hanif, dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam, umat ini benar-benar mengalami usr. Lalu terhitung dari Nabi Isa alaihissalam, itulah masa usr. Nabi Muhammad diutus menjalani usr. Kemudian masuklah fase yusr. Masuklah fase yusr. Fa inna ma'al usri yusra. Ribuan tahun umat Islam mengalami keindahan yusra. Islam ribuan tahun memimpin dunia. Ini yusra yang pertama setelah usra. Lalu runtuhlah khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki tanggal 4 bulan Maret, tanggal 3 bulan Maret 1924. Mulai itu sampai hari ini kita ada dalam usr yang kedua, di kegelapan yang kedua. Dan ini berat. Bagaimana kita lihat jumawanya orang-orang kafir di berbagai belahan dunia untuk menjajah, untuk mengeksploitasi, untuk menguasai, dan untuk menghinakan, membunuh, menangkap, membantai, menimpakan fitnah kepada saudara-saudara muslim kita di berbagai penjuru dunia. Ini usr. Tapi ayat yang kedua setelah fa inna ma'al usri yusra, dan ini sudah terjadi, terjadilah kembali inna ma'al usri yusra. Usr yang kedua ini sebentar lagi yusra akan diganti oleh Allah yusra. Malam itu tidak akan pernah berkepanjangan. Malam ini, malam kegelapan ini pasti akan tersingkap oleh cahaya matahari, dan tidak ada yang bisa menghentikan matahari bersinar. Tidak ada yang bisa menghentikan matahari datang membawa cahaya yang terang benderang. Penguasa-penguasa kegelapan akan tersungkur hina, dan penguasa-penguasa kebenaran dari orang beriman pilihan, mereka lah yang akan kembali memimpin di muka bumi. Yusra sebentar lagi. Gongnya adalah Baitul Maqdis terbebaskan dengan izin Allah. Masjidil Aqsa dibuka dan kaum muslimin mukminin seluruh dunia bebas solat di dalamnya. Mulai gong itu berbunyi, mulai hayya 'alal khilafah menggema dan menggaung di sana. Kata Rasulullah, kekuatan umat mulai bersatu dan terhimpun di negeri Syam. Pada saat itu blok timur dan blok barat sudah gamang. Mereka tidak akan bisa menang dalam pertarungan mereka yang besar, yaitu Perang Dunia Ketiga, sampai barat menggandeng kekuatan umat yang sudah terhimpun di Syam untuk bersama-sama mengalahkan timur. Allah izinkan orang-orang beriman bersama dengan kekuatan yang telah padu di negeri Syam, yang bersatu dan berkolaborasi dengan Romawi Amerika, Eropa untuk mengalahkan blok timur. Kalahlah blok timur. Setelah itu salib berkata kemenangan salib, dan terjadilah perang Malhamah Al-Kubra atau perang terakhir di muka bumi menjelang Dajjal keluar. Dan itu terjadi nanti di A'maq dan Dabiq, dan kekuatan umat berkumpul di Ghutah Syarqiyah Biladus Syam. Kalau ada orang mengatakan makin gak jelas ke depan, kalau kami berkata makin jelas, makin gak karu-karuan, betul, tetapi makin jelas. Jelas apaan? Jelas fa inna ma'al usri yusra yang telah berlalu, ke depannya inna ma'al usri yang sekarang ini yusra. Jelas banget. Sebentar lagi insyaallah taala, sebentar lagi dengan izin Allah. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah lakukan persiapan seperti yang selama ini sudah kami ajarkan. Seperti yang selama ini telah disampaikan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, da'i-da'i kita, oleh para habaib yang lurus, habaib yang benar. Dengarkan nasihat mereka ke depan. Sebab ulil amri itu ada dua. Satu,
ulil amri yang memiliki keilmuan yang luas dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan beberapa varian keilmuan di belakang yang mendampinginya, ilmu tentang nahu, saraf, fiqh, mantiq dan usul fiqh dan sebagainya. Ya, sementara itu pemimpin dari kalangan ulama. Faulul amri humul ulama alladzina, yaitu orang-orang yang indahum ulumun fil kitabi was sunnah wal mutamassikuna bihima. Mereka adalah para ulama, itulah ulil amri yang sebenarnya. Lalu setelah itu ulil amri, ulul quwwati was sultah, orang yang punya kekuatan, orang yang punya militer, orang yang punya pemerintahan. Al mutamassikuna bi kitabillah was sunnati rasulillah. Ini ulil amri. Kalau tidak berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan ulil amri umat ini. Maka ingat, fatwa dari mereka, instruksi dari mereka, dengarkan baik-baik, sebab arah ke depan yang orang awam akan bingung. Kami mau dengarkan apa? Kami mau berbuat apa? Kami harus melakukan apa? Bingung. Dengarkan para ulama Rabbaniyin yang memiliki kapasitas, yang memiliki kredibilitas, yang memiliki otoritas untuk berfatwa. Dengarkan kata-kata mereka. Karena mentaati ulil amri wajib selama tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulil amri yang ada, apakah di Arab Saudi sampai ke Indonesia, belum ulil amri yang layak dipatuhi dalam artian wajib, tapi boleh mematuhinya. Kenapa begitu, Buya? Bukankah ini pemahaman ISIS? Bukankah ini pemahaman kaum taksiri? Bukan. Sebab apa? Baca dalam kitab fikih apapun saja, dari fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, Hambali, sepakat keempat imam mazhab ini, dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat melakukan ijma'. Yang dimaksud ulil amri di pemerintah adalah yang pemerintahnya berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah ulil amri. Kalau bukan berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh mentaatinya, tapi tidak wajib. Boleh mengikutinya selama bukan maksiat.